Halo, assalamualaikum. itel berulah lagi nih. Kali ini mereka ngeluarin handphone Rp1.599.000 yang sudah 5G dan nggak pakai prosesor yang bawah-bawah banget ya. Dimensity 06080, sorry. Saya pikir tadinya bakal pakai Unisoc yang 5G yang terbaru itu karena kan itel lekat banget sama Unisoc ya, tapi ternyata pakai Dimensity D6080 dari MediaTek. Ini prosesor 5G yang 6 nanometer dan kalau kamu googling, kira-kira performanya setara apa? Kebanyakan jawabannya setara Snapdragon 695. Itu adalah prosesor yang biasa dipakai di smartphone 3 jutaan ya, kurang lebih ya. Dan ini menggunakan RAM 6GB plus 6GB lagi extended RAM atau memfusion dengan storage 128GB. Harga yang tadi saya sebutkan adalah harga promosi, normalnya nambah 200.000 di 1799 ya. Di harga promosi ini, kalau kamu beruntung bakal dapat banyak freebies juga. Cek aja link deskripsi ya kalau kamu mau. Cek dapat gratisan apa saja sekaligus langsung check out. Karena saya cek di beberapa lapak, di beberapa e-commerce ini sudah terjual ribuan unit. Nah, kalau kamu tahu apa sih yang didapat di dalam paket penjualannya, yuk kita unbox. Tapi kita sedikit cek dulu untuk spek lengkapnya di belakang sini. Baterainya 5000 mAh, power by Android 13, fast chargingnya sudah 18 watt dengan kamera depan 8 megapiksel, layarnya 6,6 inci, 90 Hz refresh rate-nya dan kamera belakangnya 50 megapiksel. Lumayan banget ya, 50 megapiksel itu biasanya bisa buat lossless zoom 2 kali. Kemudian resolusi layarnya, resolusi. Sorry ya kalau rada buru-buru, saking semangat satu, yang kedua pengen buru-buru selesai karena ini weekend dengan hawa yang udah liburan sebetulnya, tapi saya masih unboxing smartphone baru. Resolusi layarnya HD+, oke. Kemudian yang belum disebutin tadi, nggak ada lagi, udah semuanya. Ada fingerprint sensor dan ada face unlock juga. Yuk langsung kita lihat aja isi di dalam paket penjualannya. Ya, saya sobek ke plastiknya aja karena nggak nemu cutter. Teng. Tadi rada lama bukanya karena saya nggak nemu cutter yang biasanya saya pakai buat unboxing ya. Ini dia smartphone-nya, dibalut dengan plastik yang juga tetap nge-highlight fiturnya apa saja. Oh ya, ini warna mint green ya. Sudah diproduksi di Jakarta oleh PT Adhireka Mandiri. Kita skip dulu smartphone-nya, kita lihat lagi apa yang didapat di paket penjualannya yang hanya 1,6 juta kurang 1000 kalau kamu beruntung. Oke, pertama ada kartu garansi itel. Ya, daftar service centernya ada di Roximas, Cempaka Mas, OM Care sisanya di Margonda tuh kalau di Depok, Bandung di Kosambi, Cianjur, Tasik ada. Lanjut ada petunjuk pengguna, quick start guide-nya ya. Oh, layar depannya masih pakai pancol, tapi karena harganya segitu masih sangat bisa dimaklum ya. 5G cuy, 1,6 juta. Kemudian ini dapat hardcase yang pinggirannya terbuka seperti ini, atasnya tertutup, bawahnya juga. Lanjut ada kepala charger 18 watt ya, 7,5 volt 2,4 ampere 18 wattnya, atau 5 volt 2,4 ampere 12 watt. Kemudian dapat kabel data atau kabel charging dengan aksen warna orange di portnya atau di colokannya, Type A to Type C, dan terakhir di sini ada SIM tray ejectornya nih. Bentuknya kotak seperti ini dan partisinya pakai karton kayak gini ya. Sekali lagi, kalau buat harganya nggak bisa dikomplain sih. Kemudian kita akan cek untuk smartphone-nya. Oke, kamera bumpnya menonjol sehingga membuatnya nggak bisa digeser dari plastiknya. Harus dibuka plastiknya pelan-pelan biar nggak sobek. Oke, kameranya ada 2 di belakang dengan sebuah LED flash yang dimasukkan ke lingkaran yang bawah ya. Ada tulisannya di sini 5G 50 megapiksel AI Super Cam. Dan saya akan melepaskan dulu stiker yang tertempel di bodi belakangnya ini. Mudah-mudahan tidak ada residu. Oh ya, udah lumayan bagus ya sekarang. Ada nih residunya berupa garis. Butuh sedikit perjuangan untuk menghilangkan residu di lapnya dan ya, karena warna hijau mintnya sama persis dengan warna background unboxing kali ini, saya kayaknya butuh sesuatu buat membedakan warnanya. Bentar. Yes, masih hijau sama tapi udah lebih beda ya warnanya ya. Saya tadinya nggak nyangka warna hijaunya mirip banget dengan background.
Tapi ya sudahlah, kita langsung lihat aja sisi per sisi. Di sisi kanan ada tombol power yang sekaligus berfungsi sebagai fingerprint scanner, kemudian ada volume rocker. Di sisi atas tidak ada apa-apa, artinya tidak ada mikrofon kedua buat noise cancellation. Di sisi kiri ada SIM tray, hanya SIM tray saja, dan kita cek. Dengan storage 128, apakah masih dikasih triple card slot? Harusnya sih masih ya. Teng teng teng, bismillahirrahmanirrahim. Ya, di belakang ada 2 slot nano SIM card. Di depan ada 1 slot khusus micro SD ya, sandwich triple card slot. Mantap, mantap. Di sisi bawah masih ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 4 buah lubang memanjang. Saya belum tahu stereo loudspeaker atau tidak. Dan juga saya belum tahu storage-nya UFS atau eMMC. Kalau ngeliat dari kebiasaan itel, apalagi dengan prosesornya yang sudah 5G, harusnya sih UFS ya. Tapi sekali lagi saya belum tahu. Karena di unboxing, biasanya saya nggak connect WiFi, jadi nggak bisa install aplikasi buat ngecek storage-nya pakai apa. Oke, bisa dilihat juga bezel bawah, ya tebal seperti itu, tapi wajar juga, nggak lebay-lebay banget juga. Bezel kiri kanan lebih tipis, dan bezel atas sedikit lebih tebal lagi dengan punch hole untuk kamera depannya yang 8 megapiksel. Saya akan setup dulu ya. A few moments later. Ya, dan kita akan segera masuk ke home screen-nya. itel 13.0.0 based on Android 13 juga. itel OS Launcher, oke, sudah masuk ke home screen-nya. Dan kita langsung masuk ke setting aja buat cek di My Phone ini ya. itel atau itel P55 5G. Dari tadi saya belum sebut tipenya ya, P55-nya nggak saya sebut-sebut. Kemudian CPU-nya Dimensity 6080 Android 13 dengan security update 5 Oktober 2023. Sudah pakai gesture ya, navigation-nya bisa dipilih pas tadi setup awal mau 3 button atau gesture navigation. Kamera belakangnya 50 megapiksel, dual kamera, kamera depan 8 megapiksel. Kemudian RAM-nya 6 GB dan sudah menyala, memfusion-nya 4 GB ya. Bisa pilih 2, 4 atau 6 GB atau dimatikan juga bisa. Ya, layarnya HD+, baterainya 5000 mAh, dimensi layarnya 6,6 inci ya dengan screen refresh rate-nya 90 Hz. Kita coba cari di sini. Screen refresh rate-nya ya bisa 90 Hz, bisa 60 Hz ya. Dan apakah brightness-nya bisa auto brightness? Tidak ada settingannya di sini. Ya, oke, lagi-lagi tidak ada auto brightness dan kita akan cek untuk bloatware-nya sekarang. Kita hitung aja. Yang AHA Games ini bisa di-uninstall? Enggak ya. Jadi kayaknya AHA Games ini kebagiannya dari itel OS, tapi sudah ada Facebook, Etalase Apps, kemudian Instagram, Messenger, Shopee ID, Spotify, TikTok, PS Office, WeLive 9 ya. Wow FM nggak bisa, kurang lebih 9 bloatware-nya. Kemudian kita akan cek untuk mode kameranya. Kayaknya sih lensa kedua kalau nggak makro, portrait deh. Tidak ada makro, berarti lensa kedua cuma buat portrait atau buat AI ya. Mode portrait ada. Dan di AI cam ya ada zoom 2 kali dengan lensa sensor 50 megapiksel, harusnya masih bisa lumayan lossless ya. Lumayan tajam karena nge-capture dari sensor yang besar. Kemudian buat video bisa rekam sampai 2K 30 fps atau Full HD 60 fps, tapi tidak ada mode stabilization ya. Oke. Untuk kamera depan bisa sampai 2K 30 fps juga. Dan tidak ada frame rate 60 fps untuk kamera depan. Film ini kayak template buat bikin video singkat ya. Sudah ada transition dan lain-lain. Ada beauty, portrait, dan more. Short video, time-lapse, AR shot, dan wide selfie untuk kamera depan. Kalau kamera belakang, kita buka more. Kita lihat yang tadi ya. Short video, slow motion, time-lapse, super night, AR shot, pro, dual video, panorama, dokumen, sama sky shot. Pro-nya hanya buat kamera belakang tentu. Dengan settingan ada exposure, metering. Kemudian fokus bisa dibuat single, continuous atau manual. White balance ada, ISO dari 100 sampai 6400. Dan shutter speed dari 1/1500 sampai dengan 30 detik ya. Oke, cukup lengkap untuk mode kameranya. Dan bisa sampai 2K 30 fps juga depan belakang ya, perekaman videonya.
Di harga 1,6 juta atau harga normalnya 1,8 juta kurang 1000, tentu ini sangat menarik karena sudah 5G. Pertama, prosesor 5G itu gimana pun performanya biasanya lebih tinggi dari prosesor 4G kebanyakan ya. Jadi ini sangat menjanjikan buat mereka yang budgetnya ngepas, pengen yang future proof mungkin. 5G, saya nggak tahu sih rencana 5G Indonesia mau kayak gimana nih jadinya. Tapi performa lebih menjanjikan ya dibandingkan prosesor 4G kebanyakan. Sudah ada biometri sensor, layarnya 90 Hz, kamera belakang 50 megapiksel yang lumayan banget, baterainya 5000 mAh, fast charging 18 watt, dan Android 13 ya minimal ya. Minimal dia ketinggalan kayak seri P yang kemarin yang masih Android 12, tapi nggak tahu juga apakah ada jaminan update software ke Android 14 atau tidak. Kalau teman-teman sudah ngiler mendengar semua spek yang tadi saya sebutkan dan juga penampakannya dinilai cocok, untuk teman-teman silahkan cek linknya di deskripsi. Ini baru video unboxing ya, reviewnya menyusul kalau ada umur, kesempatan, dan ada niat ya. Doain aja lah bisa dibuat reviewnya lebih seksama dan lebih komprehensif ya. Oke, itel berulah lagi ya. Setelah kemarin S23 Plus jadi smartphone dengan layar curve termurah dengan in-display fingerprint scanner, yang ini bukan layar, ini dengan modem dan prosesor 5G termurah nih di Indonesia saat ini yang resmi ya. Patut disimak nanti gimana itel strategi jualannya ke depan. Apakah terus melalui flash sale dan juga harga-harga menggoda seperti ini? Sepertinya sudah mulai banyak fans itel ya sekarang ya, yang senang dengan spek versus harganya itel. Ya, sah-sah saja, teman-teman silakan. Makanya sekali lagi cek link di deskripsi daripada kehabisan produknya. Unboxingnya segitu aja dulu. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.